Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rian dan juga teman-teman semua. Di sini izinin kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai manfaat dan juga tantangan dari sustainability reporting. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Berlianti Putri Permatarini dan rekan saya Nila Maila Fadia Putri. Nah, untuk laporan keberlanjutan pada akhir-akhir ini menjadi tren banyak organisasi profit dan juga non-profit karena banyak pemangku kepentingan atau stakeholders mulai memerlukan laporan keberlanjutan ini. Perusahaan yang melakukan pelaporan ini dengan baik dapat menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan sosial, serta dapat menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, langsung saja masuk ke dalam manfaat dari sustainability reporting yang kami bagi, berdasarkan internal dan juga eksternal. Yang pertama, manfaat di internal perusahaan, yaitu pengelolaan risiko yang lebih baik. Jadi sustainability reporting itu ditunjukkan untuk membantu organisasi dalam merencanakan dan melaporkan informasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para stakeholder internal dan juga eksternal. Dengan adanya laporan ini, diharapkan para stakeholder akan mengevaluasi dan juga mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan juga non-ekonomi secara tepat dan akurat. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional. Melalui pelaporan keberlanjutan, perusahaan dapat memantau penggunaan sumber daya dan juga mengidentifikasi area untuk mengefisiensi, seperti misalnya pengurangan energi dan air yang mengarah pada penghematan biaya operasional. Untuk manfaat yang ketiga yaitu mendorong inovasi. Jadi pelaporan ini memacu perusahaan untuk mencari solusi yang inovatif dalam mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya seperti pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan atau penggunaan teknologi hijau. Dan manfaat yang keempat yaitu meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan dan juga melaporkannya, perusahaan berarti menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan, seperti adanya perubahan regulasi atau kelangkaan sumber daya yang dapat meningkatkan daya saing mereka dalam jangka panjang. Next. Nah, yang kelima, menjaga kepatuhan regulasi, yaitu sustainability reporting membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan hukum dan juga peraturan terkait lingkungan, sosial, dan juga tata kelola serta mempersiapkan perusahaan untuk regulasi yang mungkin berlaku di masa depan. Next. Nah, untuk yang kedua, yaitu manfaat dari sustainability reporting di bidang eksternal perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, jadi pelaporan keberlanjutan ini dapat meningkatkan transparansi perusahaan terhadap publik dan juga pemangku kepentingan eksternal seperti konsumen, investor, dan juga pemerintah. Juga bisa untuk memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan reputasi dan juga citra merek. Perusahaan yang melaporkan kinerja keberlanjutan mereka secara terbuka cenderung dapat reputasi yang lebih baik karena dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Untuk manfaat eksternal yang ketiga yaitu mempermudah akses ke modal dan juga investor. Sustainability report ini memungkinkan perusahaan membuka uang dan sumber pembiayaan baru yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, kontribusi pada pembangunan berkelanjutan global. Melalui sustainability reporting ini, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan global, seperti misalnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dapat meningkatkan citra perusahaan di kancah internasional. Selanjutnya.
Dan ini mungkin manfaat yang terakhir, yaitu memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan. SR atau Sustainability Reporting ini memungkinkan perusahaan untuk lebih baik dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat, karyawan, konsumen, dan juga regulator. Hal ini karena CSR ini memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar untuk mencari keuntungan saja, yaitu untuk memberikan dampak positif juga pada lingkungannya dan juga masyarakat. Nah, ketika perusahaan secara aktif terlibat di dalam proyek-proyek CSR, pemangku kepentingan seperti misalnya konsumen, komunitas, pemerintah, dan juga karyawan itu pasti melihat perusahaan tersebut sebagai entitas yang etis dan juga dapat dipercaya. Next. Nah, mungkin ini ada contoh dari PT Pertamina. Jadi Pertamina merupakan perusahaan energi milik negara Indonesia yang secara aktif menerapkan corporate social responsibility melalui berbagai program yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungannya. Salah satu inisiatif utama dari Pertamina adalah program Pertamina Foundation yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, PT Pertamina memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu dan mendukung pembangunan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. Selain itu, PT Pertamina juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan memperkenalkan energi terbarukan dalam portofolio bisnisnya seperti pengembangan proyek energi surya dan juga biogas. Nah, dengan pendekatan ini, PT Pertamina dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga pemangku kepentingan, berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan juga mencakup manfaat internal dan juga eksternal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Next. Baik, untuk selanjutnya terkait tantangan dari sustainability reporting akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tantangan sustainability reporting atau biasa kita singkat sebagai SR. Dan meskipun terdapat manfaat dalam kerangka kerja seperti global reporting ini inisiatif atau GRI dan standar jaminan, hasil akhir dari kepatuhan dapat menjadi sangat panjang dan tidak dapat diakses. Kurangnya kepatuhan standar praktik dapat menghasilkan klaim greenwashing atau spin yang merupakan jalur yang sulit untuk dilalui. Dan di organisasi ini harus memastikan nilai dalam prosesnya karena dalam penyusunan laporan memerlukan komitmen dan upaya organisasi yang besar juga. Nah, salah satu tantangan yang paling umum dihadapi oleh sustainability reporting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya memahami definisi dari pembangunan keberlanjutan atau sustainable development, dan yang kedua adalah sulitnya menghubungkan antara bisnis dan berkelanjutan sebagai tujuan akhir. Karena selama ini umumnya secara tradisional bisnis harus memaksimalkan profit sehingga dapat dikatakan layak sebagai pertumbuhan modal untuk kepentingan pemegang sahamnya. Dan meskipun dalam beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dapat mengejar untuk mempromosikan hasil keuntungan jangka panjang yang lebih besar, tetapi hubungan tersebut tidak selalu jelas dan menjadi tanda tanya besar sejauh mana organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak meningkatkan keuntungan. Dan di pelaporan keberlanjutan sendiri membutuhkan suatu alat pengukuran, yaitu akuntansi triple bottom line atau TBL atau yang biasa disebut 3BL itu, dan Corporate Sustainability Reporting atau CSR. Dalam konsep ini, kerangka kerja akuntansi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sosial, lingkungan atau ekologis, dan keuangan. Dan dalam akuntansi triple bottom line ini memperluas kerangka pelaporan tradisional untuk memperhitungkan kinerja sosial dan lingkungan di samping kinerja keuangannya. Pengungkapan sustainability report di kebanyakan negara, termasuk di Indonesia ini masih bersifat voluntary atau sukarela dan masih dalam pengenalan di mana masih sedikit organisasi yang tertarik untuk mengungkapkan sustainability report. Lalu ada juga tantangan khusus dalam pelaporan keberlanjutan.
Dan berbeda dengan pelaporan organisasi pada umumnya, komunikasi dan pelaporan keberlanjutan ini ditandain oleh beberapa tantangan manajemen tertentu. Di antara tantangan yang paling penting terkait dengan komunikasi internal organisasi adalah yang pertama ada kesepakatan tentang istilah keberlanjutan atau pembangunan keberlanjutan yang biasanya agak sulit dan tidak dibuat secara eksplisit. Sebagai akibatnya, laporan keberlanjutan saat ini mengubah fokus utama mereka dengan cukup cepat dan seringkali antara perspektif keberlanjutan yang berbeda. Hal tersebut menantang manajemen untuk menetapkan pendekatan untuk mengidentifikasikan prioritas konstekstual apa yang harus dipilih dalam setiap periode pelaporan dan bagaimana mendefinisikan dan mengkomunikasikan pemahamannya tentang keberlanjutan organisasinya. Selanjutnya yang kedua adalah seringkali sulit untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu keberlanjutan yang mungkin membutuhkan perubahan dalam istilah dan persepsi tradisional saat ini. Dan manajemen ini juga ditantang untuk mengaitkan analisis dan manajemen strategis bersama dengan manajemen informasi, akuntansi organisasi, dan juga pelaporan keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah kompleksitas keberlanjutan organisasi sebagai serangkaian tujuan yang saling terkait menyebabkan masalah bagi manajemen dalam operasionalisasi, pengukuran, dan komunikasi. Pelaporan keberlanjutan harus didukung dengan sistem manajemen akuntansi dan informasi yang sistematis dan memberikan dasar yang komprehensif untuk semua masalah keberlanjutan. Selain tantangan khusus dalam pelaporan keberlanjutan di internal perusahaan, ada juga pelaporan keberlanjutan internasional organisasi dihadapkan dengan tantangan spesifik keberlanjutan untuk komunikasi eksternal organisasi, yaitu seperti berikut. Yang pertama adalah informasi tentang keberlanjutan suatu organisasi tidak mudah diakses oleh para pemangku kepentingan secara langsung dan perolehannya dapat melibatkan biaya yang sangat tinggi, baik dari segi waktu maupun dari segi uangnya. Ini mengarah pada asimetri informasi antara organisasi dan para pemangku kepentingan. Situasi informasi asimetris ini cenderung menciptakan iklim kredibilitas yang rendah yang harus diatasi organisasi dengan komunikasi spesifik dan kegiatan manajemen seperti waran verifikasi, label yang disertifikasi oleh NGOs yang kredibel, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah organisasi tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Akibatnya, laporan keberlanjutan saat ini tidak selalu memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan dan seringkali hanya sebagian kecil dari pembaca yang diinginkan benar-benar dihubungi. Dalam kasus apapun, keterlibatan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan dalam proses pelaporan diperlukan untuk memungkinkan bentuk pelaporan yang berorientasi pada target yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah saat ini sebagian besar laporan keberlanjutan tidak spesifik, bertujuan untuk kelompok pembaca potensial yang tersebar dan sangat luas karena kurangnya orientasi kelompok sasaran. Hal ini menimbulkan risiko informasi yang berlebihan dan seringkali mengarah pada perlakuan tambahan dan terpisah untuk masalah ekologi atau lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikutnya ini ada link video tentang manfaat dan tantangan dari corporate social responsibility. Well, hi, my name is Lindsay Hansen. I'm the founder of This Rock. This video is all about sustainability reports. What are they? If somebody asks you for your businesses, what do you need to prepare? And a little kind of tips and tricks about putting together or reading a sustainability report. So let's hop in for the next couple of minutes and discover sustainability reports. All right, but first things first, what is a sustainability report? Well, quick way to know what it is a non-financial company report all about how the company impacts the environment and society and kind of the rules and regs or governance around that. Why are sustainability reports significant? Well, to cut to the chase, maybe your biggest customers are asking you for yours. And the reason is that you're in their supply chain. So if your company is sustainable, it helps make their company sustainable too. So that is usually the significance for business to business interactions.
but also for B2C. So if you're, going to buy a new t-shirt, maybe you want to know the sustainability policy of a company that you're purchasing from. So you might go look at their sustainability report in that way. What are the essential elements of sustainability reports? Well, I already teased these out earlier, but let's get into it. One is environmental impacts. So your company should tell everyone in your sustainability report if you're tracking energy, water, waste, greenhouse gas emissions, non-greenhouse gas emissions, encroachment, anything to do with the environment. Please track it and talk about it and share it in there. So it could be your baseline year and numbers associated. It could be future targets and how you're getting there or initiatives to get there. The second piece would be your social contribution. So, are you paying fair wages? Do you look at modern slavery? What about harassment? What about ethics? Do you treat your people well? What about your community? And then finally, governance practices. So, for example, do you have a whistleblower policy? How are you making sure that everything that's sustainable at your company is true? So those are typically the parts of a sustainability report. There's obviously different sections that I'll talk about next. Let's get into seeing a sustainability report out there in the wild. So here is Meta. I'm on Meta's webpage, and they created a 2023 sustainability report. Now, just like financial reporting, you usually create the report the year after the year is done. So this is their 2023 report. And here's the topic areas in this 60-page document. Usually there's a leadership letter, a little bit about their company, their sustainability vision for Meta, how they operate. So this is, how do they plan on getting to net zero? What are they doing in their supply chain to make sure they're working with people that care about people and planet? Biodiversity risks. They talk about their product circularity and how they collaborate with their employees and their community. If you are a client or a customer of Meta, you might be interested in some of this information. They also do how they operate. So, how many CO2es or tons of carbon emissions are they putting out every year? Scope 1, 2, and 3. I won't get into it, but you can definitely read about it here. They also talk about what they create. So what are they doing behind the scenes as they're creating these VR sets? What are they doing for carbon emissions to try and make their products more environmentally friendly? Again, in the sustainability report, you can read all about it. Also, how they collaborate with partnerships. This is key. In the supply chain for Meta, they want to make sure everyone's getting clean and green too, right? So they talk a little bit about their employees, but they're also talking about their supply chain. And then they have some futures, looking ahead. And finally, data. Now, I'm a big nerd, so this is one of my favorite parts. I look at their data. I usually even start here. So here's their GHG emissions, greenhouse gas emissions. This report is 60 pages, which is obviously very big and intense. Sometimes I see 5 or 8 page PDFs for companies that are smaller. This is typically what I suggest for my clients. So a sustainability report needs to have data. It can't be greenwashy. It has to be real. Talks about your actions and initiatives and has some raw proof at the bottom of the report. So now that you know what is in a sustainability report, I want to teach you how to analyze a sustainability report in the next couple of minutes. Number one, metrics matter. Look at the metrics that matter to you. So if you're an environmentalist and you want to look at this company, go into the E section of their ESG sustainability report. Have a look to see that they're tracking their greenhouse gas emissions, their non-greenhouse gas emissions, their impact across scope 1, 2, and 3. Remember, scope 1 is the emissions they produce at their company, 2 is purchased, and 3 is in their supply chain, up and downstream. So look at the metrics that matter to you. Make sure that they're actually showing data and not just, writing some nice, beautiful words that say they care and they're sustainable with no data to back it up. The second thing to look at when you look at a report is assessing the goals and achievements. So it's one thing to say, yes, now we're tracking greenhouse gas emissions, but 2 is, do you have a goal to reduce it? And how are you going to get there? I like to take a look to see that they're creating some initiatives or actions toward their goals in the future. So for example, if they want to reduce their waste, great. Let's get the baseline of waste in, let's say, metric tons. And then 3 years from now, let's say they want to reduce it by 10%. Well, I hope in the sustainability report, they've described ways that they want to do that.
So for example, maybe they've given a menu to all of their staff about ways to reduce their consumption of or creation of waste. So maybe, we're not going to use that supplier anymore, or we're going to take down some of the packaging for our product, or we're looking in our garbage bins to see what is in there and what can we reduce. Maybe we're reducing the frequency of waste pickup at our sites. There's 100 ideas out there. Well, thank you for watching. I hope this was helpful. Now you know what a sustainability report is, what should be in it. And now maybe when your company is asked for it, you'll know what kind of information will go into it. Please don't try ChatGPT to write you your sustainability report. Please take a minute, go get your baselines, assess your company's current state across ESG, environmental, social governance, come up with some targets, make sure you're proud of the initiatives you're rolling out, and put this in a report. At the end, make sure you put your raw data. And that will be a really helpful and trustworthy, transparent sustainability report for your business. All right, wishing you the best of luck and have a great week. See you later.